pemerintah akan tetap fokus untuk meneruskan pemerataan penggelaran layanan jaringan 4G sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan akselerasi transformasi digital nasional. Secara simultan 5G akan dikembangkan di wilayah komersial dan di wilayah prioritas lainnya untuk saling melengkapi dengan jaringan 4G yang sudah tersedia. Selamat siang. Indonesia kini tengah memasuki babak baru dalam teknologi telekomunikasi modern dengan hadirnya jaringan internet generasi kelima atau 5G. Nah, ini 5G sudah bisa kita gunakan dan diketahui 5G ini lebih banyak keunggulan daripada generasi sebelumnya yakni 4G yang saat ini sudah banyak digunakan juga ya. Nah, semua aktivitas yang membutuhkan jaringan internet pastinya bisa berjalan lebih cepat tanpa hambatan dengan teknologi 5G. Teknologi ini juga diklaim mampu menyediakan konektivitas yang lebih luas lagi berkat bandwidth yang lebih besar sehingga mampu menghubungkan lebih banyak lagi peralatan atau perangkat secara real time. Dan sebelum kita lebih dalam lagi mengetahui mengenai 5G, saya ajak Anda untuk lihat apa itu 5G. Oke, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan kata 5G. Ya, 5G ini lebih sering terdengar mungkin di tahun 2018, terutama ketika Korea Selatan mendeklarasikan standar nirkabel seluler generasi kelima ini dan mulai gencar uji coba pada Olimpiade musim dingin di Pyeongchang, Korea Selatan di tahun yang sama. Berdasarkan data Asosiasi Operator Telekomunikasi Seluruh Dunia atau GSMA, ini ada beberapa keunggulan 5G dibandingkan dengan 4G yang bisa kita highlight mulai dari kecepatan unduh yang lebih melesat, kemudian waktu respon atau delay time-nya hanya 1 milidetik, konsumsi energi yang juga lebih sedikit, pembagian kapabilitas jaringan yang lebih fleksibel hingga bandwidth yang lebih lebar di pita high band. Nah, dengan banyak keunggulan ini sejumlah negara maju berlomba-lomba mengupgrade sektor telekomunikasinya dengan implementasi jaringan 5G. Menurut data global dari Mobile Supplier Association atau GSA hingga April 2021, dari peta dunia yang terlihat ya, negara yang sudah mengkomersialisasikan layanan 5G-nya ditandai dengan warna merah, sementara warna yang lebih gelap ini adalah negara yang sedikit lagi mengimplementasikan 5G-nya. Paling tidak ada 163 operator dari 68 negara yang sudah mengkomersialisasikan layanan 5G. Negara-negara di benua Eropa pastinya, kemudian ada Amerika Serikat, ada Kanada, dan beberapa negara di Amerika Latin serta Arab Saudi juga sudah menerapkan layanan 5G. Sementara di Asia Pasifik nih, ada Australia, kemudian Selandia Baru, Tiongkok, Jepang, dan tentu saja Korea Selatan. Lalu gimana dengan Asia Tenggara? Ada 3 negara di Asia Tenggara atau di negara tetangga yang sudah mengimplementasikan jaringan 5G hingga Juni 2021. Menurut data GSMA, ini dia, Singapura tercatat 2,28% dari total pengguna seluler yang sudah menjajal internet super cepat 5G ini. Bahkan angkanya tertinggi di Asia Tenggara. Disusul kita lihat ada Thailand di angka 0,85% atau sekitar 760 ribu pengguna seluler dari total 90 juta pengguna. Kemudian bergeser lagi ada Filipina dengan 0,07% atau sekitar 113 ribu pengguna. Tapi terkait kapan waktu komersialisasinya menurut data yang dihimpun dari Huawei hingga Juni 2021, komersialisasi di Singapura dilakukan bulan September 2020. Kemudian Thailand dimulai dari Februari hingga Maret 2020. Untuk Filipina di bulan Juni dan Juli 2020. Dan Indonesia dimulai bulan Mei 2021. Ya, 27 Mei 2021 ini menjadi hari di mana Indonesia akhirnya menjadi sejajar dengan negara-negara maju di seluruh dunia yang sudah mengimplementasikan jaringan 5G. Ini sejumlah wilayah sudah mulai bisa mengakses layanan ini dan menjajal jaringan internet super cepat ini. Implementasi teknologi 5G di Indonesia dapat semakin mewujudkan akses telekomunikasi yang lebih berkeadilan, menjembatani kesenjangan digital divide, meningkatkan kemampuan dan literasi masyarakat untuk menggunakan teknologi secara lebih adaptif, dan turut mendorong penggunaan internet yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat,
untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional, secara khusus ekonomi digital nasional. Inilah harapan besar yang ingin dicapai pemerintah dalam implementasi teknologi 5G di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Resmi hadir 27 Mei 2021, jaringan 5G di Indonesia bisa dijajal pertama kali secara komersial melalui operator seluler milik negara Telkomsel. Generasi internet kelima ini memiliki sejumlah keunggulan dibanding pendahulunya 4G. Salah satunya adalah akses internet yang jauh lebih cepat. Menurut Kementerian Kominfo, kapasitas puncak atau peak data rate yang dapat dicapai dari teknologi 5G secara teori adalah dalam orde Gbps atau gigabit per second. Sedangkan 4G masih dalam orde Mbps atau megabit per second. Dengan layanan berbasis 5G, masyarakat bisa merasakan pengalaman berselancar internet 100 kali lebih cepat dari layanan 4G. Selain menyiapkan infrastruktur pendukung jaringan 5G yang mumpuni, kehadiran teknologi 5G ini diharapkan mampu mendorong lanskap bisnis baru di Indonesia yang tengah menyongsong industri 4.0. Pemerintah pun terus berupaya membangun ekosistem digital, terutama di layer aplikasi dengan hadirnya layanan 5G. Peningkatan ekosistem ini diharapkan mampu mendorong terciptanya marketplace yang mampu bersaing secara global. Untuk saat ini, jaringan 5G baru dapat diakses secara terbatas dan bertahap di 6 area perumahan di Jabodetabek, yakni Kelapa Gading, Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah, Widya Chandra Jakarta, serta Alam Sutra dan BSD Tangerang. Selain sejumlah kota besar, beberapa wilayah destinasi wisata super prioritas dan ibu kota baru juga akan segera merasakan teknologi internet super cepat 5G. Ya, untuk membahas dampak jaringan 5G untuk kemajuan Indonesia yang menjadi topik diskusi siang hari ini, sudah bergabung bersama kami ada 3 narasumber. Yang pertama ini dari perwakilan Kominfo, ada Koordinator Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat. Dari Kominfo ada Bapak Adis Alifiawan. Pak Adis, selamat siang, apa kabar? Selamat siang, Mbak Puspa. Kabar baik ya? Kabar baik. Oke, berikutnya juga saya sapa ada Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI, ada Bapak Marwan Obaashir. Pak Marwan, selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah ya. Oke, berikutnya juga saya sapa ada Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Bapak Heru Sutadi. Pak Heru, selamat siang. Selamat siang Mbak Puspa. Apa kabar Pak? Sehat, semoga luar sehat biasa. semua. Ini semangat sekali siang hari ini. Betul. Kita akan bahas mengenai 5G di Forum Merdeka Barat 9 dan informasi akurat, data valid dan narasumber terpercaya pastinya ya. Dan seperti biasa, dialog kami pastikan berlangsung dengan penerapan protokol kesehatan, menggunakan masker pastinya, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Sebelum kita mulai dialog ini, boleh kita pakai hand sanitizer lagi ya. Baik. Hand sanitizer. Selalu bersihkan tangan, cuci tangan 5M. sebelum berinteraksi dengan orang lain. Oke. Dan saya juga akan mengingatkan Anda yang ingin bertanya bisa melalui aplikasi Slido yang linknya sudah tertera di bawah layar. Nanti kita akan pilih beberapa penanya untuk langsung ditanyakan kepada narasumber kami. Oke, langsung saja kita buka diskusi siang hari ini mengenai dampak jaringan 5G. Saya mungkin ke Kominfo dulu. Pak Adis ini kan sudah cukup lama, 2018 kita mencoba, uji coba juga sudah dilakukan sejak lama, kemudian masyarakat juga sudah mulai familiar dengan 5G ini. Tapi ketika sudah bisa digunakan sekarang per Mei 2021, apa pentingnya untuk layanan ini untuk masyarakat Indonesia? Oke, terima kasih Mbak Puspa dan masyarakat semuanya. Jadi memang sudah sejak lama Kominfo dan beserta operator seluler melakukan uji coba. Saya mungkin sedikit koreksi, awalnya dari 2017. 2017, betul, oke. 2017. Kemudian sampai dengan yang cukup besar waktu itu gelaran uji coba adalah pada saat Asian Games 2018. Nah, peran dari 5G untuk saat ini kita rasakan adalah transformasi digital, Mbak Puspa. Jadi
kita butuh enabler. Ya, jadi 5G ini digadang-gadang memiliki potensi yang memang sebuah lompatan besar, giant leap yang akan membantu Indonesia menuju era transformasi digital. Kita akan melakukan banyak efisiensi, banyak otomatisasi dengan bantuan 5G ini. Jadi bukan hanya bicara kecepatan, tapi juga banyak opportunity dari use case yang lain. Kurang lebih seperti itu, Mbak Puspa. Oke, tapi sejauh ini sudah berapa banyak operator yang mendaftar untuk bisa menggunakan layanan 5G ini, mengajukan izin layanan 5G? Ya, jadi prinsipnya sebetulnya kalau yang dianggap mengajukan izin ini mungkin seperti mengajukan permohonan uji layak operasi mungkin ya. Nah, uji layak operasi atau ULO gitu untuk saat ini untuk operator seluler yang sudah menerima surat kelayakan operasi itu adalah dari Telkomsel. Itu kalau nggak salah tanggal 24 Mei waktu itu penyerahan SKLO-nya, kemudian minggu lalu itu salah satu operator lain Indosat itu sudah dalam proses ULO dan saat ini masih dalam proses untuk finalisasi penetapannya. Dan kami harapkan juga operator-operator seluler lain juga segera mengikuti agar Indonesia segera take off untuk 5G-nya ini. Oke, dan dua ini juga cukup besar pasarnya di Indonesia ya, yang betul. Artinya bisa lebih banyak dinikmati oleh masyarakat layanan 5G ini. Saya ke Pak Marwan mungkin, kalau berbicara soal 5G, kita tahu tadi ada beberapa wilayah yang sudah ditampilkan untuk layanan 5G ini, belum semua, memang hanya terpusat di kota besar. Tapi kenapa, apa yang jadi pertimbangan akhirnya layanan 5G ini bisa digunakannya hanya di kota besar? Wah, baik, terima kasih Mbak Puspa. Jadi saya flashback dulu ke 2014-2015 ya. Saat kita melakukan uji coba dan kemudian launching 2015 awal gitu ya, 4G. Nah, proses melakukan roll out satu teknologi baru itu membutuhkan waktu. Apalagi dari 4G ke 5G. Ini ada satu perbedaan yang cukup sangat fundamental. Transport yang ada di 4G itu masih bisa menggunakan gelombang mikro atau kita sebut microwave. Karena saat ini yang berjalan di masyarakat ini mungkin di semua operator sama itu bisa lebih dari 50-60% menggunakan gelombang mikro atau microwave. Nah, ke 5G dengan speed yang di atas 10 giga, kita membutuhkan fiber optik. Jadi fiber optik itu harus. Kalau enggak, nanti 5G rasanya 4G. Ya kan? Karena transportnya kurang, gitu ya. Jadi itu yang sangat dibutuhkan. Nah, pertanyaan Mbak tadi, ya kan? Kenapa harus berada di kota besar? Karena yang tersedia fiber optik masih banyak di kota besar. Oke. Gitu Mbak. Kita membutuhkan peran Kominfo nanti membantu kami juga seluruh operator yang tergabung di asosiasi agar pemerintah daerah bisa merelaksasi aturannya sehingga penggelaran fiber optik di kota-kota tersebut dapat dengan mudah yang akhirnya bisa mendukung deployment 5G. Gitu Mbak jawabannya kira-kira. Oke. Kalau kita masih menunggu aturan pemerintah sambil juga infrastrukturnya terus diperbaiki sampai kita dengan sambil jalan ini, saya ingin tahu respon dari ICT Institute sendiri seperti apa dengan hadirnya layanan 5G ini khususnya untuk kecepatan telekomunikasi di Indonesia. Jadi yang pertama itu kita mengadopsi 5G memang sebuah keniscayaan. Ini menjadi bagian dari evolusi teknologi seluler gitu ya, dari 2G, 3G, 4G. Sekarang memang saatnya kita mengadopsi 5G. Dan kemudian kedua memang ada kebutuhan. Karena betapapun Indonesia saat ini dalam segi kecepatan internet ini posisinya tidak menguntungkan gitu ya. Terutama di Asia Tenggara. Kita kadang posisi 6, posisi 7. Sehingga memang kita perlu leapfrog nih. Untuk bagaimana kita bisa bersaing dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bisa memiliki kecepatan internet yang cukup baik gitu ya. Dan saya pikir memang apa yang disampaikan Pak Presiden Jokowi terkait transformasi digital ini menjadi bagian peningkatan akses menggunakan 5G ini menjadi bagian dari transformasi digital. Bagaimana ini bisa mendukung nanti berbagai aktivitas yang terkait dengan digital di Indonesia ke depan gitu ya. Yang pertama tentu kita juga tidak kalah nih. Tadi kalau ada 68 negara kita mungkin ke 69, 70 artinya gitu ya.
Ini kan sudah banyak, memang kita agak tertinggal. Jadi memang sekarang ini ya kita mau tidak mau ya kita menjadi bagian dari negara-negara 70 negara yang sudah masuk ke 5G. Dan kalau kita lihat kan tantangan ke depan ini kan makin banyak. Ya. Jadi sekarang kita bicara revolusi industri 4.0 di mana semuanya serba digital, serba internet of things, virtual reality, augmented reality, sehingga ini perlu didukung gitu ya. Dan memang mau tidak mau salah satu strategi bagaimana kita meningkatkan kecepatan akses yaitu dengan 5G, walaupun juga perlu lagi didukung nanti dengan kecepatan internet antar kota, antar provinsi gitu ya secara nasional. Oke. Disambut baik, tadi juga Pak Adis mengatakan ada Telkomsel dan Indosat yang juga sudah Indosat akan mengimplementasikan layanan 5G ya, sementara Telkomsel sudah. Saya ke Pak Marwan. Pak Marwan dari Telkomsel sendiri, yang diketahui oleh ATSI, sudah mendapatkan izin dari Kemenkominfo untuk melakukan atau menggunakan izin layanan ini. Bagaimana kesiapan operator lain untuk bisa sehingga ada banyak pemain di sini dan juga ada kompetisi harga nantinya ketika sudah dikomersialkan? Baik, ini bagus pertanyaannya. Jadi gini Pak, memang 5G yang ideal itu ada di frekuensi 3,5. Ya. Saat ini kita menggunakan atau operator menggunakan frekuensi yang ada. Jadi ada yang menggunakan 2,3 karena 2,3 itu referensinya ada di Australia ya, dari dalam 3GPP juga termasuk 2,3. Nah, operator lain menggunakan pola apa? Menggunakan frekuensi yang existing ya, dengan dynamic spectrum sharing. Tetap 5G, hanya menggunakan spektrum yang ada. Jadi bandwidth-nya memang terbatas. Harapan kita memang 3,5 bisa cepat, millimeter wave 26 giga, 28 giga ya, 700, kemudian of course 2100, tapi maksimum dengan kondisi frekuensi existing sekarang, paling maksimum operator bisa manfaatkan 20 mega. Jadi ada yang bisa 15 mega, tergantung traffic kondisi 4G-nya seperti apa. Tapi itu masih medium ya? Masih medium, jadi masuknya masih di medium. Jadi memang harapan kita nanti dari Pak Adis, teman-teman Kominfo, Pak Menteri gitu ya, semakin cepat availability frekuensi di 3,5, tentu 3,5 ada tantangan lah. Saya nggak bilang nggak ada tantangan, ada satelit di sana, ada isinya, program migrasi, program program pemerintah bagaimana menyediakan itu satu tantangan. Nah, operator lain tentu perlu dikasih equal treatment. Jadi kalaupun dia menggunakan frekuensi yang ada 1.800, 2.100 dengan DSS, saya sih yakin pemerintah akan mendorong untuk ULO-nya segera diperoleh gitu ya. Seperti salah satunya operator yang sudah ngajukan DSS itu Indosat. Jadi saya berharap semua mendapatkan equal playing field. Jadi 5G ini bukan lagi hanya kita perkenalkan dulu dengan frekuensi yang ada. Paling nggak masyarakat merasakan dulu ya. Jadi kalau orang beli device, toh device yang sekarang ada juga perlu waktu sampai ke harganya affordable. Dulu masih kita mau premium, betul harga premium. Dan menariknya device di 4G ini masuknya di medium. Waktu device di 5G itu masuknya di medium. Di 4G dulu masuk di high end. Nah ini yang berbeda, sehingga harapan affordability-nya memang ada. Kira-kira gitu. Jadi spektrumnya mudah-mudahan teman-teman operator yang lain segera menyusul. Dan mudah-mudahan Kominfo juga saya lihat sudah siap gitu ya. Kita memperkenalkan 5G secepat mungkin, makin cepat makin baik, equal playing field-nya bisa dijaga. Kira-kira gitu Pak. Oke, tapi kalau kita berbicara soal frekuensi, saya ke Pak Adis. Pak Adis, bagaimana kemudian alokasi frekuensi untuk 5G ini? Ya, makasih Mbak Puspa. Jadi frekuensi untuk 5G itu idealnya memang ada di 3 layer gitu ya. 3 layer ini kita biasa mengkategorikan pita bawah atau low band, itu ada semua frekuensi di bawah 1 GHz kita kategorikan low band. Jadi pita frekuensi yang cocok untuk pemerataan coverage karena dia sangat efisien, jangkauannya sangat luas, dan untuk perkotaan dia sangat bermanfaat untuk indoor penetration. Jadi kadang kita masuk suatu public area atau gedung itu kadang sinyal kurang bagus. Nah, sebenarnya pita-pita yang di bawah 1 giga ini solusinya. Kemudian kita punya layer kedua yaitu layer middle band. Jadi middle bandnya ada di antara 1 sampai 6 GHz. Di sini yang saat ini kita nikmati untuk 5G yang ada di Indonesia sekarang, salah satunya dari Telkomsel yang sudah komersil. Tadi Pak Marwan sudah cerita itu pakai 2,3.
2,3 GHz masuk middle band. Jadi middle band ini sebetulnya adalah pertengahan. Jadi dia coverage-nya dapat, kapasitasnya juga lebih besar daripada yang low band. Nah, yang tadi Pak Marwan sempat sebut juga 26 GB, 28 GB itu adalah contoh-contoh pita frekuensi yang kategorinya high band, millimeter wave. Nah, ini yang memang belum pernah ada sebelumnya di generasi 4G ke bawah. Ini baru ada di 5G. Dan inilah yang membedakan nanti itu 5G bisa responsif, latensinya 1 millisecond, kemudian peak data rate bisa sampai 20 Gbps, itu karena ada si frekuensi ini, frekuensi high band ini. Itu idealnya operator seluler memiliki itu semua sehingga layanan yang ditawarkan kepada masyarakat spektrumnya luas gitu. Jadi dia bisa menyajikan macam-macam layanan. Use case itu bisa di-deliver sama operator itu. Kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, kalau melihat tadi potensi yang disebutkan memanfaatkan akan Internet of Things ini akan semakin menjamur di Indonesia, kemudian virtual reality dan sebagainya. Artinya ada potensi dan peluang yang bisa digunakan oleh individu, baik individu maupun juga perusahaan, katakanlah perusahaan kecil. Apa saja yang bisa digali dengan hadirnya 5G saat ini, yang masih kita rasakan saat ini? Jadi kalau kita lihat ini 5G ini kan bukan tujuan, tapi merupakan tools gitu ya. Bagaimana kita memanfaatkan 5G ini untuk banyak aktivitas gitu ya. Termasuk tadi mendukung industri 4.0. Dan kalau kita lihat memang ini hanya baru pintu gerbang nih. Jadi memang kita perlu juga setelah ini mungkin Pak Adis dan teman-teman semua stakeholders membangun ekosistem. Terkait tadi misalnya untuk bagaimana kita mau mengembangkan Internet of Things, kemudian bagaimana juga ini dapat dimanfaatkan untuk teman-teman di UMKM, karena kan sekarang kalau kita bicara e-commerce itu kan harus kita sediakan foto, mungkin video gitu ya untuk cara menggunakan segala macam, ini perlu kita manfaatkan secara maksimal gitu ya. Kemudian hal lainnya juga kalau kita lihat adalah bahwa 5G ini juga mendorong smart city. Jadi kalau sekarang ini kita bicara tentang ibu kota negara baru misalnya, itu otomatis betapapun juga 5G ini tidak bisa dilupakan untuk segera diadopsi di sana gitu ya. Termasuk juga bagaimana kota-kota yang ada sekarang ini juga mereka mengoptimalkan, memaksimalkan nanti pemanfaatan 5G, apakah itu untuk ekonomi termasuk juga untuk layanan pemerintahan. Kalau saya melihat bahwa kita jangan hanya jadi pasar dari teknologi, tapi kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini untuk dapat mengembangkan ekonomi digital Indonesia, mengembangkan, makin mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu ya. Oke. Nah ini kalau tadi Pak Heru juga menyebutkan meminta Kominfo untuk mengembangkan ekosistem 5G-nya, standarnya. Saya tanya, standarnya berapa lama mengembangkan ekosistem 5G kalau kita berkaca dengan negara-negara lain yang memang sudah maju menggunakan 5G? Jadi memang kebetulan saya punya pengalaman ketika mengembangkan 3G, kemudian juga 4G, biasanya kita akan melihat dalam waktu 2 tahun. 2 tahun ini teknologinya akan mature, dan biasanya dia akan berkembang kalau dulu itu kita bicara 3G ada killer application gitu ya. Jadi nanti kita bicara apa yang bisa dimanfaatkan dari 5G. Jika hanya sekedar orang bisa akses internet mungkin perkembangannya juga akan lambat. Tapi kalau misalnya dia mendorong perkembangan teknologi lain, meningkatkan dan menjawab kebutuhan teknologi masyarakat, kecepatan internet segala macam, ini akan juga menjadi lebih cepat dalam perkembangannya nanti. Oke. Harusnya bisa lebih cepat dari 2 tahun ya? Normalnya 2 tahun. Normalnya 2 tahun ya, oke. Saya ke Pak Adis lagi. Pak Adis, kalau melihat saat ini roadmap-nya seperti apa Pak, pemanfaatan 5G di Indonesia, arahnya seperti apa? Ya, makasih Mbak Puspa. Jadi sebetulnya tadi udah nyambung semua sih sama para narasumber yang lain. Jadi Kominfo itu sekarang punya task force ya Mbak, task force 5G. Nah, task force 5G ini melibatkan juga stakeholder. Ini bisa dilihat, arah roadmap ini dilihat dari stakeholder yang dilibatkan. Jadi kita juga melibatkan praktisi, akademisi, dan juga para vendor. Itu tujuannya agar kita memiliki roadmap yang komprehensif. Jadi Pak Menteri selalu bilang, kita bicara 5G, bicara upstream dan downstream. Jadi kita bicara jaringannya, infrastrukturnya, tapi juga kita bicara ekosistemnya. Ekosistem di sini multidimensi ya. Jadi kita bicara pengembangan di sisi konten, kemudian use case aplikasi, kemudian juga SDM-nya, talenta digitalnya, dan juga tidak dilupakan itu kayak developer-developer lokal kita juga harus dikembangkan gitu. Termasuk bahkan sampai komponen hardware dari sisi tingkat komponen dalam negeri dari perangkat 5G itu sendiri.
Jadi arah roadmap ini arah yang sifatnya komprehensif dan dia akan jadi bagian dari peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Ini payung besarnya. Nah, 5G, roadmap 5G itu akan jadi bagian yang membantu penciptaan itu. Kita punya roadmap sebelumnya di Kemenperin itu punya Making Indonesia 4.0. Salah satu dari 10 strategi mereka yang sudah dikonsepkan itu adalah 5G. Jadi ketika Kemenperin meluncurkan itu kurang lebih kalau nggak salah 2018, kita bantu sekarang realisasikan dengan adanya 5G. Nanti kita bungkus lagi dengan peta jalan Indonesia Digital 2021-2024 yang konsepnya lebih makro. Yang kita tahu ada infrastruktur digital, ada e-government, ada digital society dan juga ada digital economy. Jadi arahnya ke sana. Arahnya kita adalah mendukung peta jalan Indonesia Digital 2021-2024. Ekosistem digital di Indonesia ya. Iya, betul. Untuk mengembangkan itu. Iya. Oke, Pak Marwan, tapi kalau dari kacamata operator, kendala dan tantangan terbesarnya untuk menyediakan jaringan 5G ini apa? Oke, yang pertama jelas spektrum tadi saya sudah sampaikan. Kedua fiber optik ya, perlu merata gitu ya. Apalagi karena kan fiber itu untuk digelar itu kita sewa ya. Sewa kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Harapannya tentu harganya affordable. Kayak sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang Omnibus Law. Itu Lahannya affordable, ya? lahannya. Iya, lahannya. Okay. Lahannya, dan itu bisa di-sharing. Jadi aktif sharing, pasif sharing. Teman-teman Kominfo dan pemerintah sudah menempatkan itu. Nah, sekarang bagaimana kita memastikan tools dari undang-undang itu terimplementasikan sampai daerah. Karena jangan lupa ini ada pemerintah daerah yang begitu banyak yang mungkin tata cara implementasinya berbeda. Itu kendala kita yang nomor 2, Mbak. Nah, yang nomor 3 memang memastikan bagaimana aplikasi 5G ini jalan. Contoh tadi Pak Heru udah sampaikan virtual reality, kita bicara otomotif, smart traffic misalnya. Jalan atau tidak itu? Ya kan? Karena smart traffic ini sangat membutuhkan juga behavior masyarakat, ya, kedisiplinan masyarakat. Anda bayangkan mobil tanpa driver di Jakarta bisa jalan nggak? Ya kan? Kemacetannya demikian rupa, jalannya berkurang. Nah, pertanyaan kita, ini bisa jalan? Belum tentu semua yang di teori atau di semua dijelaskan di guideline 5G bisa jalan di sini. Saya setuju IoT yang tadi disampaikan juga Pak Heru sama Pak. Itu mungkin bisa jalan. Dan kita misalnya sudah banyak di operator berjalan ya. IoT device itu kurang lebih hampir 30 juta kalau saya nggak salah ya, data dari ATSI itu sekitar 30 juta. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, mungkin IoT bisa jalan. Ya, Pak Heru tadi kasih contoh bagus, ibu kota baru. Misalnya smart CCTV, smart city atau apalah ya. Tapi begitu kita implement nggak semua otomotif bisa jalan. Mungkin digital mapping sudah mulai bisa jalan, menggunakan 5G akan lebih bagus. Saya khawatir jangan sampai kita naikkan teknologinya, tapi pemakaiannya hanya untuk akses internet. Kan sayang. Pemanfaatannya hanya itu ya. Hanya itu aja. Lagi ya. Iya, akhirnya kita ngomong speed lagi. Kita nggak nemuin sesuatu yang berbeda. Ujung-ujungnya jadi konsumer juga. Konsumer juga di ujungnya. Jadi virtual reality, misalnya masuknya equipment game itu jadi murah atau tidak, ya kan? Kemudian lagi medical surgery. Pertanyaan berikutnya, kita nggak sendiri loh Mbak. Di 5G dibangun oleh industri telco, betul. Pertanyaannya ada industri kesehatan. Dokternya percaya nggak nih? Ya kan? Ya. Jangan sampai lagi bedah jarak jauh, tahu-tahu fibernya putus. Ya kan? Pasiennya di Aceh, dokternya di Jakarta. Nah, ini juga penting buat kita lihat. Ya kan? Jadi kalau kami melihatnya, aplikasi ini berapa industri yang terpengaruh. Kayak tadi smart traffic saya sampaikan. Satu, mobilnya. Kedua, telkonya. Ketiga, behaviornya. Keempat, pengelola jalan. Jalan tol maupun jalan nasional. Ya kan? Kemudian lagi pengelola traffic light. Ada 6 pihak yang terlibat, baru 1 gitu ya. Jadi ini yang perlu kita adaptasikan, kita pelajari, kita sosialisasikan, dan kita harus menemukan aplikasi itu semudah mungkin, sehingga pengembangan di Indonesianya tepat sasaran. Teknologinya dibangun, sasarannya dapat. Jangan sampai kita punya mimpi 5G, tapi aplikasinya masih tetap 4G.
Iya kan, jadi Ujung-ujungnya sayang. sama juga ya. Sama juga. Ini ngomongnya speed lagi gitu kan. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di asosiasi. Ayo sama-sama. Aplikasinya ini harus harus didorong untuk berkembang. Kira-kira gitu. Nah, toolsnya udah ada nih. Berarti tinggal behavior dari orang-orangnya. Bagaimana mereka memanfaatkan ya jaringan ini. Saya ke Pak Heru. Pak Heru berbicara soal behavior tadi. Ini kan ketika kemunculan 5G sejak beberapa tahun terakhir timbul juga hoax. Banyak sekali hoax yang beredar. Kita sering dengar katanya menimbulkan kanker. Katanya tower kalau berada di dekat towernya nanti ada penyakit apa, lalala segala macam. Bagaimana kemudian menjawab soal hoax-hoax ini? Ya, jadi memang ini hal yang perlu diluruskan juga gitu ya. Memang ketika kita bicara komunikasi nirkabel itu kan ada frekuensi gitu ya. Memang tidak dapat dihindari adanya yang kita sebut mungkin radiasi gitu ya. Tapi kalau dalam berbagai penelitian itu pancaran gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh mungkin teknologi 3G, 4G, 5G ini kan biasanya dalam batas yang aman gitu ya. Sehingga memang tidak memberikan pengaruh buruk terhadap manusia, karena betapapun bukan hanya manusia sebenarnya memang yang kita concern ya, tapi juga harus tidak memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan, pohon atau apa gitu ya. Cuman memang ini karena apalagi kemarin isunya kan dengan COVID segala macam ini menjadi sumber, saya pikir ada informasi yang mungkin tidak lengkap disampaikan pada publik gitu ya. Memang pernah misalnya ada kasus ketika penggunaan ponsel itu dihubung-hubungkan dengan penyakit kanker otak gitu ya. Tapi kan ternyata kasus itu dapat dibantah bahwa memang sebelumnya orang tersebut sudah menderita kanker otak sebelum menggunakan ponsel gitu ya. Sehingga memang informasi ini perlu diluruskan lah. Karena betapapun juga seperti di Indonesia gitu ya, itu kan juga di Kementerian Kominfo yang saya tahu juga ada lembaga, ada satuan kerja yang memang melakukan pengecekan dulu nih, memberikan sertifikasi gitu ya. Jangankan mungkin membahayakan bagi kehidupan, tapi ketika dia interferensi dengan perangkat lainnya sendiri juga dicek lebih dulu gitu loh. Jadi memang saya pikir masyarakat perlu melihat atau mungkin double check lagi untuk informasi-informasi yang memang ya kalau sekarang ini kan kabar burung itu harus perlu dicek apakah itu benar atau tidak gitu ya. Oke, kalau dari Kominfo sendiri sosialisasi kepada masyarakat di wilayah-wilayah yang sudah hadir layanan 5G ini seperti apa? Untuk Kominfo sendiri untuk sosialisasi itu tidak direct langsung ke masyarakat, Mbak Puspa. Tapi memang kita menggunakan kanal-kanal digital dan juga bantuan dari operator seluler itu sendiri. Contohnya, kita sudah kolaborasi dengan Telkomsel yang kemarin sudah meluncurkan. Kita punya semacam channel gitu ya, channel untuk semacam membasmi hoax tentang 5G. Jadi banyak kalau kita ngikutin Instagramnya Telkomsel itu sebetulnya kolaborasi bareng Telkomsel dengan Kominfo untuk pada saat Telkomsel mendeliver itu dari sisi operator, masyarakat kan interface-nya akan dengan operator gitu ya, akan langsung dengan operator. Jadi kita memanfaatkan kepanjangan tangan operator tersebut untuk turut mengedukasi masyarakat gitu. Banyak hal mitos-mitos terkait 5G yang bisa kita bantah, termasuk tadi seperti Pak Heru sampaikan radiasi dan lain sebagainya. Karena kita di Kominfo punya aturan semua perangkat telekomunikasi termasuk perangkat 5G itu harus disertifikasi dulu. Salah satunya untuk memastikan tidak ada gangguan kesehatan pada masyarakat gitu. Kalau berbicara soal perangkat 5G ini, saya mungkin ke Pak Marwan, kita lebih detail. Aturan TKDN ponsel 4G kan sebelumnya mewajibkan adanya kandungan dalam negeri sebesar 30%. Ini apa juga diterapkan untuk 5G? Saya rasa iya ya, karena maksud saya itu semestinya sama lah ya. Karena itu bukan cuma di perangkat, Mbak. Perangkatnya operator juga sama. Kita diwajibkan 30%. Jadi ada Capex, ada Opex. Itu angkanya berbeda-beda. Jadi menurut saya wajar kalau itu dilaksanakan gitu ya. Supaya equal playing field, Pak. Jadi mau dia teknologi 4G, kita berangkat dari 3G seingat saya. 3G, 4G, 5G, betul ya Pak Heru ya? Dari mulai 3G itu kita udah berlakukan TKDN. Supaya serapan industri dalam negerinya juga terakomodir. Jadi menurut saya ini seharusnya tetap jalan, Mbak. Saya juga masih menunggu nih dari para penonton peserta
yang juga ikut dalam Q&A kita di Slido bisa pakai tagar. Saya akan cek tagar maju dengan 5G. Ini sudah ada beberapa penanya yang nanti kita akan tanya juga. Saya kembali ke Pak Adis. Pak Adis, kalau berbicara soal peluang bisnis sekarang, investasi lah katakan. Ini kalau mengenai lelang, berapa potensi pendapatan yang akan diterima negara dengan lelang 5G ini? Ya, bicara lelang frekuensi 5G ya Mbak, itu kita bicara yang terbaru aja deh dulu. Yang terbaru kemarin, kita baru selesai bulan Mei kemarin tuh kita frekuensi 2,3 GHz. Waktu itu kita melelang itu 30 MHz di beberapa zona di Indonesia. Nah, dari hasil lelang tersebut, kita negara itu memiliki potensi untuk tahun ini saja kita akan menerima PNBP kurang lebih 1,6 triliun dari 2 operator pemenang yang kemarin. Untuk durasi selama 10 tahun masa laku izin, itu kemungkinan totalnya sekitar 6,4 triliun. Untuk sekitar berapa durasi? 10 tahun, 10 tahun masa laku izin, dan 10 tahun tersebut dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Jadi itu hanya dari satu pita frekuensi. Sebagai perbandingan mungkin untuk tahun 2020 kemarin saja, Kominfo itu sudah menyentuh angka 15 triliun dari PNBP BHP frekuensi. Jadi bisa bayangkan memang ke depan itu frekuensi selain juga dimanfaatkan kemudian untuk menjadi enabler di sisi masyarakat, juga di sisi lain membantu keuangan negara dari sisi PNBP tersebut. Artinya potensi pendapatan yang akan diterima ini akan cukup besar, mengingat kota besar di Indonesia juga semakin banyak. Iya. Penggunaan 5G ini berarti akan juga dimanfaatkan oleh beberapa kota besar di Indonesia, begitu ya? Betul. Saya ke Pak Heru. Pak Heru, kalau tadi melihat pendapatan yang begitu besar dari beberapa kota di Indonesia dan banyak kota yang mungkin belum bisa memanfaatkan, tapi kalau kita lihat dengan penggunaan 5G dan 4G ini nantinya akan ada digital gap. Nanti daerah sana ternyata udah smart city, daerah kita masih belum, terbelakang, katakanlah seperti itu. Ini bagaimana kemudian mengatasi digital gap ini? Jadi kalau pemanfaatan teknologi yang selama ini saya ketahui ya, jadi ketika ada teknologi baru, teknologi lama itu tidak serta-merta hilang. Jadi katakanlah ketika kita masuk ke 4G kemarin, itu biasanya masuk di kota-kota besar, suka atau tidak suka seperti itu. Artinya ketika misalnya 4G masuk Jakarta, 3G-nya itu kemudian dipindah nih sama Pak Mauran dan teman-teman di tempat-tempat yang mungkin masih 2G gitu ya, atau mungkin yang membutuhkan teknologi 3G. Begitu juga nanti ketika 5G masuk, 4G-nya juga akan pindah gitu loh. Jadi memang penggunaan teknologinya akan secara bersama dimanfaatkan gitu ya. Sehingga memang walaupun sekarang juga masih ada juga teknologi 2G nih, yang kita juga perlu kita pikirkan gitu ya. Ini akan diapakan? Apakah akan kemana? Karena beberapa negara juga sudah men-shutdown 2G, tapi di Indonesia ternyata penggunanya juga masih banyak juga gitu ya. Nah ini kan juga bukan berarti kemudian teknologinya tidak mumpuni untuk naik kelas, tapi memang masyarakatnya mungkin dari segi ponselnya mungkin masih lebih murah. Kemudian kebutuhannya ada orang yang masih membutuhkan hanya SMS, hanya telepon gitu ya, itu masih ada ternyata gitu loh. Nah ini yang mungkin kita pikirkan. Tapi memang catatan Pak Marwan ini adalah juga penting tadi ya, ketika kita bicara frekuensi. Jadi kalau kita lihat kan sekarang di 2,3, kita ada catatan itu bahwa ya ini belum selesai, bahwa kebutuhan 5G ini kan banyak, apalagi sebenarnya kan akan optimal itu jika kita menggunakan 100 MHz, minimal 80. Nah ini kan hanya bisa didapat mungkin di 3,5 GHz, di 2,5, 2,6 GHz, di 700 MHz. Memang di 700 MHz kita punya rencana analog switch off gitu yang akan tuntas di 2 November 2022. Bahkan ada rencana Agustus ini udah ada mulai nih beberapa daerah gitu ya. Nah ini memang perlu kita lihat lah. Jadi memang 700 ini bisa kita manfaatkan juga untuk 5G. Tapi memang frekuensi yang cukup besar itu nanti juga ada di 2,5 nih, ada 150 MHz. Dan ini memang menjadi frekuensi yang banyak digunakan di beberapa negara, terutama di Asia, karena kan kita mengacu pada Asia. Kemudian juga di 3,5. Nah, ini sekarang ini mungkin masih colocation dengan satelit gitu ya. Sehingga memang PR-nya Pak Adis ini masih banyak juga tadi masalah bagaimana kita menyediakan frekuensi ke depan. Ya ini mungkin 2,3 oke lah, karena
sifatnya kan seperti fixed broadband gitu ya. Tapi kan ketika kita bicara mobile ini harus kita pikirkan lagi mau di mana sih rumahnya gitu ya. Oke, ketika masih ada yang menggunakan GSM 2G ya di Indonesia ini, ternyata negara-negara lain sudah bahkan memikirkan 6G. Ya, Tiongkok katakanlah. Kita Indonesia bisa sejajar atau mengejar ini? Bisa Pak? Optimis? Jadi, gini loh, jadi memang para vendor gitu ya, para researcher ini tricky. Jadi waktu ketika misalnya kita baru launching 3G, kebetulan saya ke Barcelona, mereka udah bicara 3.9G, jadi udah 4G gitu ya. Kita bingung, wah ini jangan-jangan kita agak ketinggalan gitu ya. Sehingga ketika kita sekarang bicara 5G, orang udah ngomong 6G gitu ya. Tapi betapapun memang prosesnya biasanya panjang. Jadi ketika kita bicara 5G ini kan dari 10 tahun yang lalu gitu, karena butuh penelitian, butuh kesiapan industri segala macam gitu ya. Jadi memang ketika kita bicara 6G oke, tapi di sisi lain, oh ini masih lama, ini merupakan kesempatan juga nih. Jangan sampai kemudian kita ya hanya jadi pasar gitu ya. Kita berharap ini juga ada lokal konten nih. Tadi Pak Marwan cerita kalau kita udah dari 2006 nih waktu 3G nih ada lokal kontennya, agar apa? Agar kita ini bisa kontribusi gitu loh dalam pengembangan teknologi gitu ya. Jangan kemudian apa? Sementara negara lain berjualan di kita hanya jadi pasar, hanya jadi penikmat teknologi gitu ya. Kalau kita menjadi bagian dari perkembangan teknologi tersebut kan menjadi lebih baik ya. Oke, saya sekarang ke Slido. Saya akan buka beberapa penanya yang sudah masuk di aplikasi Slido. Kita buka yang pertama. Ini dia, yang pertama dari Robi di Depok. Untuk Kominfo, ke Pak Adis berarti ya. Kira-kira industri apa saja yang akan berkembang dan yang akan terancam dengan 5G ini? Oke, terima kasih Mas Robi ya dari Mas Robi dari Depok. Pernah ada nih penelitian ya dari salah satu vendor global khusus meneliti Indonesia, potensi di Indonesia. Nah, dari hasil penelitiannya waktu itu di-share ke kita, itu banyak sebetulnya range-nya mulai dari yang paling tinggi itu seingat saya adalah manufaktur, kemudian bahkan sampai ke jasa keuangan. Tapi yang saya ingat 3 tertinggi itu kalau nggak salah itu adalah pertama manufaktur, kedua itu sektor energi, dan yang ketiga adalah sektor pertanian. Oke. Itu yang berpotensi paling besar untuk kita Indonesia ketika dapat 5G kita bisa mengembangkan use case kita tuh di situ gitu. Kalau bicara industri yang terancam ya sebetulnya teknologi itu kan apapun jenis teknologinya kan kayak dua sisi mata pisau. Agak deg-degan nih dengan virtual reality yang akan menggantikan presenter. Jadi sebetulnya itulah fungsinya Kominfo melakukan sesuatunya secara komprehensif Mbak Puspa. Jadi di sisi lain kita bangun infrastrukturnya, bangun upstreamnya, tapi di sisi lain kita juga perkuat basis SDM-nya. Kita punya Digital Talent Scholarship ya. Tahun ini insya Allah kalau nggak salah itu 100.000 orang. Kita akan jadikan target dari program ini. Apa sih fungsinya? Jadi Digital Talent Scholarship tuh kita membekali angkatan muda Indonesia, angkatan kerja Indonesia itu dengan skill set yang memang relevan. Setuju. Gitu. Jadi tidak lagi bergerak di koridor terampil, tapi sudah ahli. Jadi tidak lagi hanya mengandalkan mungkin kekuatan otot, tapi memang masuk ke sesuatu yang lebih advance gitu ya. Itu yang kita coba imbangi itu seperti itu Mbak. Oke. Berikutnya saya juga buka pertanyaan dari Mediana, Harian Kompas. Ini mungkin ke Pak Marwan. Kenapa 3 operator swasta lain belum mengajukan ULO 5G? Apa sebabnya? Apakah ketahanan keuangan mereka untuk investasi 5G? Mungkin kalau yang saya dari diskusi dengan semua ya Mbak. Ini masalah spectrum assignment. Jadi mereka kan perlu melihat traffic yang sekarang berjalan di 4G gitu ya. Juga berjalan di 2G dan berjalan di 3G. Nah, assignment dari frekuensi ini perlu direncanakan oleh semua operator. Misal, saya kasih contoh. Berapa banyak sih traffic dan investment di 3G? Setahu saya banyak operator di dunia sekarang sudah ingin memigrasikan teknologi 3G itu menjadi 4G. Karena tadi Pak Heri sudah sampaikan. 2G itu juga sudah ada yang merencanakan di 2025, 2026, 2027 shutdown semua 2G. Gitu ya. Sama-sama Jepang, kemudian Inggris, ingat saya juga sudah beberapa negara lain.
Nah, artinya operator yang belum mengajukan ULO itu harus melakukan assignment dulu, memindahkan gitu ya. Nah, kalau nggak salah sekarang yang 2100 juga sudah ada beberapa operator yang sudah mulai memindahkan ke 4G. Nah, sehingga kota-kota yang mereka bisa nanti ajukan ULO atau komersial itu bisa disiapkan frekuensinya untuk menggunakan dynamic spectrum sharing 5G. Nah, ini mengenai tinggal bagaimana masing-masing operator merencanakan ini. Dan di 2,3 juga demikian. 2,3 itu kalau contiguous lebih banyak lagi spektrum yang bisa digunakan. Sekarang ini mungkin operator yang punya 2,3 masih bicara dengan Kominfo ya Pak Adis ya, untuk membahas contiguity dari frekuensi itu. Jadi sebetulnya ini soal spektrum assignment Mbak, di masing-masing operator. Jangan sampai mereka gelar ULO 5G, tapi existing business malah berantakan kan. Ya kan? Jadi ini karena harus gengsi, tepat, ya? hanya karena gengsi gitu ya. Jadi ini saya rasa nggak akan lama. Nggak akan lama, mungkin 1-2 bulan ke depan sudah makin ramai ini semua operator soal 5G. Tadi Pak Heru juga udah berkelakar sama saya, ini kayaknya sebentar lagi semuanya dibakar. Bentar lagi semuanya. Mungkin sebentar lagi semuanya. Oke. Ini pas dengan pertanyaan selanjutnya, masih di aplikasi Slido. Saya buka dari Mira di Tangerang untuk Pak Heru katanya, apakah layanan 5G ini akan 100% mereformasi layanan publik? Nah, gimana? Apakah layanan 5G ini akan 100% mereformasi layanan publik? Ya biasanya kan satu teknologi baru ini butuh waktu. Tadi kalau saya katakan 2 tahun itu kita belajar dari pengalaman 3G gitu ya. Jadi 3G itu waktu itu kan kita jual spektrum sendiri, kita merasa terlalu tinggi waktu itu. Sehingga kita takut nih. Kebetulan saya di regulator dulu sama Mas Adis. Jadi pengalaman, jadi ketika kita adopsi 3G kita takut gitu ya. Kok jangan-jangan nanti 2 tahun mereka mengembalikan frekuensi gitu. Tapi ternyata waktu itu beruntung kita ada misalnya BlackBerry gitu ya. Kemudian kita beralih semua ke media sosial, pada saat itu ada Facebook, ada apa gitu ya. Sehingga ini traffic meningkat. Kebutuhan operator mereka tadinya hanya 5 MHz, 10 MHz minta nambah gitu ya. Itu yang terjadi. Sehingga memang kalau kita lihat apakah akan mereformasi, ya mungkin transformasi terjadi untuk beberapa bidang, karena pengalaman juga adalah tidak semua aplikasi yang di luar sukses di Indonesia sukses. Begitu juga yang di luar tidak sukses di Indonesia bisa jadi sukses. BlackBerry di negara lain nggak sukses, tapi di Indonesia sukses. Ketika kita pertama kali mengadopsi video call di 2006 gitu ya, itu rame gitu. Tapi kemudian turun, orang nggak senang ternyata pada saat video call karena ketahuan dia akan di mana gitu ya. Tapi sekarang video call rame lagi gitu ya. Sehingga memang kita harus melihat nih, menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau misalnya kita bicara car automation gitu ya, mobil tanpa kemudi, mungkin kalau di Jakarta mogok itu bisa crowded ini. Tapi kalau misalnya kita tempatkan di satu tempat tertentu, mungkin di GBK gitu seperti waktu Asian Games, atau mungkin nanti di ibu kota baru dari satu shelter ke kantor pusatnya atau apa, itu mungkin gitu ya. Internet of Things juga mungkin gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin perlu di-adjust lagi dengan kebutuhan ataupun juga apa yang terjadi tadi, kultur masyarakat, kebutuhannya seperti apa yang ada di Indonesia gitu ya. Oke. Ini kan kita bicara 5G soal automatisasi ya. Nah, tapi kita tahu geografi Indonesia ini cukup berbeda dengan negara-negara maju yang sudah mengaplikasikan layanan 5G. Kalau dari cuaca, kemudian geografi, Pak Heru melihat ini apakah akan stabil 5G ini bisa digunakan? Ya kalau kita lihat memang nanti kalau kondisi Indonesia sih bisa saja. Kalau misalnya agriculture gitu ya, karena kebutuhan untuk ke sana tuh ada. Tapi sekarang itu problem adalah bagaimana dia mengirimkan data nih dari pertaniannya, dari perkebunannya gitu ya, untuk dapat dianalisis. Kan intinya bagaimana data itu dianalisis dengan artificial intelligence, kecerdasan buatan gitu, dengan big data analytics segala macam kan itu kan. Nah ini yang nanti didukung dengan 5G. Tapi memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan juga nih, kebutuhannya dengan teknologi yang ada gitu ya. Jadi nggak semua itu nanti kalau misalnya laut segala macam juga bisa juga, tapi akan
akan bisa berkolaborasi dengan teknologi, mungkin dengan teknologi satelitnya gitu ya. Tapi ada juga menjadi bagian dari 5G yang mendukung jadi perkembangan agriculture, kemudian juga otomatisasi di pabrik segala macam gitu ya. Kemudian juga sensor di perusahaan-perusahaan yang memang kalau kita datang ke tempat itu tuh susah gitu loh. Tapi dengan 5G itu mungkin bisa dilakukan. Walaupun tadi misal ada catatan juga kalau misalnya operasi seperti apa. Ini mungkin agak panjang lah ceritanya gitu ya, nggak mungkin serta-merta masih ini membutuhkan kita waktu lakukan gitu, karena kan juga perlu dilihat resiko dan bahayanya. Oke. Berikutnya saya ke pertanyaan dari Asep Kurniawan di aplikasi Slido, kita buka. Ini, untuk ATSI atau Kominfo, apakah dengan sinyal jaringan 5G kuota akan lebih hemat? Mungkin Pak Adis dulu. Ya, Balik lagi ujungnya koneksi ya. Iya. Sebetulnya gini, ya ini concern dari pengguna lah Mbak Puspa ya. Jadi kalau kita lihat yang sudah real sekarang lah dari Telkomsel yang sudah komersil gitu ya. Mereka itu kan paketnya itu kan tidak lagi kecil gitu. Jadi paketnya sudah 126 giga gitu. Jadi memang menyadari bahwa koneksi ini sesuatu yang akan cepat di 5G. Salah satu konsekuensinya adalah paket data lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini nanti tentu dengan kata Pak Marwan tadi 1-2 bulan ke depan playernya akan semakin ramai gitu ya. Tentu tawaran ke pelanggan akan semakin variatif. Ya? Itu kuncinya. Jadi ketika jumlah player semakin banyak, marketnya semakin kompetitif, masyarakat sebagai konsumen yang akan diuntungkan dari semakin variatifnya tawaran paket data di era 5G. Mungkin itu kalau gambaran dari saya sih, Mbak. Kalau sekarang masih uji coba, Telkomsel kapan akan komersialisasi 5G ini, Pak Marwan? Yang jelas saya lihat paket komersilnya udah ada ya, yang dari Telkomsel. Tadi Pak Adis sudah bilang 126 giga ya Pak Adis ya. Itu sudah ada paket komersilnya dan sudah diumumkan ke masyarakat. Oke, sudah kalau diumumkan. yang saya lihat Telkomsel demikian. Tapi menarik tadi pertanyaannya Mas Asep. Saya lanjutkan sedikit dari Pak Adis. Perkembangan teknologi itu makin bagus, makin maju, makin lebar kebutuhan bandwidthnya. Otomatis implementasi dari, saya ambil contohnya entertainment lah, video ya, Prime misalnya. Maka dari MPEG-4 sekarang udah ke HD, habis ini mungkin Ultra HD. Akibatnya apa? Mungkin kebutuhan bandwidthnya yang sekarang rata-rata MPEG-4 5, 4, 5 udah bagus tuh kalau kita nonton Netflix gitu ya. Mungkin nanti butuhnya 30 mega kali. Oke. Akibatnya apa? Ya kuotanya harus makin banyak. Efisiensi waktu, tapi jadi lebih mahal ya. Tapi memang lebih mahal. Ya kan? Wajah-wajah kayak gini tuh makin kelihatan. Oh itu ada jerawatnya. Ultra HD. Ultra HD gitu kan. Jadi menarik di masa pandemi ini kebutuhan akses internet kan makin meningkat, Iya, terutama iya. speed. Iya. Kenapa kalau kita lihat di rumah saya gitu ya, saya misalnya bekerja dari rumah, anak-anak PJJ gitu ya, semua Zoom pada saat bersamaan. Sehingga yang harus dilakukan apa? Menambah speed gitu ya. Jadi mungkin tadinya 1 megabit per second Mbps itu cukup. Tapi sekarang 20 sampai 50 kebutuhannya gitu Iya, ya. iya. Nah, ini yang bisa juga disolusikan dengan 5G gitu ya. Itu salah satu aja, tapi ini kan bicara speed. Tuh. Jadi otomatis teknologi lainnya dan aplikasi lainnya akan berubah, Mbak. Jadi kuota pasti akan bertambah. Iya. Otomatis itu mengikuti gitu Iya, ya. iya, Jadi contoh sekarang orang kalau main game mungkin gambarnya masih kayak kartun gitu. Nanti lama-lama udah makin kayak manusianya. Kayak gitu. kita ada di game itu Kayak ya. kita ada di game itu. Akibatnya apa yang dibutuhkan? Kuotanya makin besar. Nah, kuota makin besar, fiber makin besar. Fiber domestik makin besar, fiber ke internasional makin besar. Semua sektor, semua industri stakeholder itu akan bergerak. Mau nggak mau menyediakan semua infrastrukturnya bertambah kan? Ya kan, yang ke internasional, yang domestik, yang gali-gali, yang bangun-bangun tiang, tower, bertambah semua. Iya. Demand-nya semakin tinggi. Makin tinggi demand-nya. Akhirnya bandwidth-nya makin besar kebutuhan dari setiap Jadi aplikasi. kalau sekarang itu misalnya main game gitu ya, kan kalau kita lihat di Facebook itu ada bus simulator, truck simulator, Betul. itu kan menggabungkan semua dia. Dan itu bisa real time gitu Iya. ya, itu kan kebutuhannya juga meningkat. Ya. Oke.
Berikutnya juga saya masih buka pertanyaan terakhir yang ini dari Iskandar. Oke, pertanyaan dari Iskandar di Bogor untuk Pak Marwan katanya, apakah masyarakat harus ganti perangkat dan SIM? Kalau perangkat untuk 5G? Kalau perangkat, seandainya perangkatnya sudah mengadopsi frekuensi 5G, ya kan dia udah pakai sekarang ya nggak perlu. Tapi kalau memang dia belum maksimum yang dia gunakan adalah 3GPP 4G, ya dia harus menggunakan perangkat 5G. Sekarang kan rilisnya 15 dan 16 gitu ya, frekuensinya udah bermacam-macam. Jadi satu chip itu sekarang bisa naruh berapa kategori? 50 kali Pak ya. Udah makin banyak ya. Nanti makin ke depan tuh satu chip itu bisa 200 frekuensi. Jadi pindah-pindah ke frekuensi manapun akan terakomodir. Jadi memang kalau ditanya ganti perangkat, ya kalau 5G harus ganti perangkat. Karena memang saya nggak tahu yang nanya punya perangkat tipe apa sekarang gitu ya. Tapi kalau dia memang udah memiliki rilis 5G terbaru, dia pasti akan dapatkan. Toh perangkatnya juga sekarang sudah banyak produk yang rilis ya. Karena dia mulai perangkat 5G. 4G itu tadi saya sampaikan, mulai dari high end kita alami. Sekarang 5G itu mulai dari mid end. Jadi yang dikejar itu memang quantity. Kalau 4G itu dulu kualitas yang dikejar kan. Sehingga harganya pemain-pemainnya juga yang jadiin device zaman 4G ya 2014, 2015. Ya. Kalau sekarang kan kalau dilihat yang di 5G yang sekarang ya Pak, rata-rata pemain mid-end. Yang available sekarang di pasar ya. Kira-kira. Tapi karena waktu kita terbatas Bapak-Bapak, mungkin saya bisa tanya satu pertanyaan terakhir untuk Bapak-Bapak semua dari Pak Heru dulu. Harapannya untuk layanan 5G yang sudah mulai bisa digunakan di Indonesia saat ini? Ya harapannya tentu ini bukan merupakan akhir gitu ya, tapi merupakan awal bagaimana ini bermanfaat bagi kita semua, membawa ekonomi digital Indonesia, membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia lebih baik gitu ya. Tapi tentunya ini juga perlu kerja keras kita semua nih Mas ini. Bagaimana kita membangun ekosistem ke arah yang lebih maju, bagaimana kita memanfaatkan untuk industri 4.0, kemudian juga tadi ada catatan bagaimana frekuensi ke depan gitu ya. Dan semua mungkin juga nggak bisa dilakukan oleh pemerintah aja, tapi memang harus melibatkan semua stakeholders ekosistem gitu. Mungkin. Oke, Pak Marwan silakan. Baik, terima kasih Mbak. Harapan kami tentunya pemerintah, masyarakat, pelaku industri, stakeholder, pengamat ya, kemudian juga seluruh stakeholder lainnya yang memang di mana saat ini frekuensi itu berada bisa saling mendukung dan segera mendukung agar penggelaran 5G ini bisa dirasakan untuk masyarakat, manfaat masyarakat. Dan untuk masyarakat tentu mohon bersabar juga, karena menggelar sesuatu itu tidak cepat gitu ya, karena ini seluruh resource kita gunakan. Seperti 4G dulu kita butuh paling tidak minimum, Pak Heru benar 2 tahun, bisa sampai 3 tahun, bahkan kita rasa di 2017-18 sudah sangat merata, jadi kita berharap masyarakat juga bersabar. Menunggu teknologi ini, kita ingin melakukan yang terbaik, yang semampu kita, terbaik yang kita miliki agar teknologi ini bisa disambut di Indonesia dengan baik. Oke, saya ke Pak Adis dari Kominfo sendiri, bagaimana kemudian strategi pemerintah dan juga regulasi ini nantinya akan bisa digunakan untuk masyarakat Indonesia secara lebih luas? Ya, strategi pemerintah tentu kita pertama melakukan kolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain. Pertama itu dulu Mbak Puspa. Jadi dari level pemerintah kita kompak langkahnya dengan kementerian dan lembaga yang lain dulu. Kemudian selain itu kita juga merangkul industri dan juga akademisi. Karena kita ingin industri sebagai yang di depan membangun jaringan itu juga diimbangi dengan dari sisi talenta digital di sisi akademisi juga di-create gitu ya. Kemudian yang terakhir kita juga melakukan program literasi digital, itu yang nggak kalah penting karena semakin cepat teknologi internet, semakin cepat arus informasi akan masuk, semakin kita harus membentengi diri kita dengan kemampuan untuk menyaring informasi itu sendiri. Jadi kemarin Pak Presiden sudah meluncurkan pada saat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei kemarin, program literasi digital dan kita Kominfo mentargetkan 50 juta warga negara Indonesia sampai dengan 2024 akan mengikuti program ini sehingga harapannya
pada saat memang teknologi itu semakin berkembang gitu ya, dan itu akan menjadi sebuah enabler yang produktif, tidak kemudian menjadi kontraproduktif, malah menjadi pemecah belah masyarakat, tapi menjadi enabler dan membangkitkan ekonomi Indonesia. Mungkin itu, Mbak. Oke, intinya lompatan 5G di Indonesia ini harusnya bisa membentuk ekosistem yang jauh lebih baik di Indonesia, mempercepat segala akses, khususnya pelayanan publik juga ya di Indonesia, memudahkan masyarakat begitu. Terima kasih narasumber saya siang hari ini, ada Pak Adis Alifiawan, Koordinator Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat dari Kominfo. Kemudian juga ada Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau ATSI Bapak Marwan Obahasir. Kemudian Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Bapak Heru Sutadi. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung dalam FMB 9 hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Ya, demikian dialog kami siang hari ini, tentunya di era di mana masyarakat sangat membutuhkan akses internet, kehadiran jaringan internet super cepat seperti 5G, sejatinya ya akan memberikan perubahan yang positif di segala sektor kehidupan. Hal itu tentunya bila dimanfaatkan dengan tepat dan juga bijak. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir dalam Forum Merdeka Barat 9, informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Saya Prasidya Puspa, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.